Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai pasangan-pasangan Kristiani, sebagai keluarga Kristiani bisa mencapai impian hidup berkeluarga yang ada dalam diri kita? Bagaimana caranya? Saya akan memberikan beberapa tips, memberikan beberapa kiat atau cara, ya, berpangkal dari pengalaman dalam keluarga kami, ya, namun juga berpangkal dari keluarga-keluarga yang lain, juga yang berkonsultasi. Kiranya ada beberapa hal yang bisa saya tampilkan sebagai cara-cara yang baik untuk bisa mewujudkan impian hidup berkeluarga. Yang pertama, karena perkawinan merupakan komitmen, merupakan perjanjian, merupakan konsensus atau kesepakatan, maka yang paling utama adalah peganglah komitmen, peganglah perjanjian perkawinan, peganglah kesepakatan yang pernah kita ucapkan ketika kita menikah. Setia dalam untung dan malang, setia dalam kondisi apapun, dan tetap bersatu padu, bergandengan tangan satu sama lain. Yang kedua, setia mengabdi dan mengasihi dengan tulus, memberikan diri seutuhnya, mengasihi dengan tulus tanpa embel-embel. Ya, semua demi kebahagiaan pasangan, demi kebahagiaan anak, demi kebahagiaan keluarga, demi kebahagiaan orang tua. Dan setia pada tanggung jawab masing-masing. Dan kita tahu dalam keluarga biasanya ada pembagian tugas tanggung jawab sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, dan bagaimana itu dilakukan dengan sepenuh hati, masing-masing pada tanggung jawabnya, terutama menyejahterakan pasangan dan menyejahterakan anak. Yang kedua adalah komunikasi. Kita tahu kalau komunikasi macet, biasanya terjadi banyak keporak-porandaan, terjadi banyak ketegangan, konflik. Ya. Maka penting sekali kita menciptakan ruang komunikasi yang baik dalam keluarga. Yang pertama, ada ruang dan waktu bersama untuk keluarga. Contoh yang paling konkret, doa dan pergi ke gereja bersama-sama. Pengalaman selama masa pandemi menjadi pengalaman yang sangat bagus. Bagaimana keluarga-keluarga mencoba untuk berkumpul bersama, berdoa bersama, ikut ekaristi secara bersama-sama meskipun live streaming. Juga mempunyai waktu untuk makan bersama, di meja makan bersama. Nonton bersama, tidak nonton sendiri-sendiri, sibuk sendiri dengan HP-nya. Dolan dan rekreasi bersama, kesempatan yang sangat bagus. Karena ketika kita dolan dan rekreasi bersama, di sanalah kita bisa mengalami kebebasan, keterbukaan, dan naturalitas ada di situ. Dan bahkan bekerja bersama, entah di rumah atau di luar rumah. Berkebun bersama, bersih-bersih rumah bersama, atau melakukan tugas bersama yang lain dalam keluarga. Dan kalau ada masalah, khususnya di antara suami istri, jangan ditunda-tunda untuk segera diselesaikan. Begitu ada masalah atau merasa ada masalah, cepat mungkin untuk segera menyelesaikannya. Jangan ditunda sampai berkerak sehingga menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. Poin yang ketiga adalah ini. Menciptakan, mengembangkan semangat toleransi dan saling pengertian dalam keluarga. Terbuka untuk perbedaan dan masukan. Dari pengalaman mendampingi keluarga-keluarga, begitu mudah sekali ketika sudah menjadi suami istri sekian lama, lalu semakin sulit menerima perbedaan, semakin sulit menerima masukan, aslinya semakin kelihatan. Padahal ketika kita tidak terbuka pada perbedaan dan masukan, maka akan mengalami jalan buntu untuk komunikasi. Siap untuk menerima, siap untuk meminta maaf pada pasangan, pada keluarga, pada anak-anak, pada orang tua. Dan juga siap untuk saling mengampuni satu sama lain. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa dalam keluarga-keluarga Kristiani. Tanpa ini akan menjadi sangat sulit untuk membangun keharmonisan. Berani melindungi pasangan dan keluarga dari segala ancaman dan bahaya, termasuk melindungi dari serangan keluarga besar kalau ada serangan, ya, atau tekanan sana sini. Berani membackup
pasangan membackup anak-anak tanpa menutup kemungkinan mengakui adanya kesalahan sana-sini. Dan yang keempat adalah mencoba bercermin pada keluarga kudus di Nazaret. Keluarga kudus di Nazaret itu selalu hidup bahagia, bergembira, karena selalu menempatkan Allah dan kehendaknya sebagai pusat hidup berkeluarga. Artinya mereka semua selalu berkaca pada Allah menghendaki apa atas diriku, atas keluarga kita. Dan itulah yang kemudian jadi kekuatan. Menjadikan pasangan dan keluarga penting bagiku. Wah, bojoku penting, istriku penting, suamiku penting, anak-anakku penting, orang tuaku penting. Maka selalu akan diperjuangkan dalam perjalanan hidup bersama. Dan yang ketiga, belajar dari keluarga kudus Nazaret adalah berani berkorban demi kebahagiaan pasangan dan keluarga. Inilah salah satu indikator yang sangat kuat kentara orang sungguh punya komitmen atau tidak terhadap keluarganya. Berani berkorban untuk pasangan, untuk keluarga, untuk anak-anak. Nah, inilah gambarannya. Kita kembali gambaran pada keluarga kudus Nazaret. Ada Bapak Yosef, ada Ibu Maria, ada bayi Yesus. Kalau kita melihat gambar ini, rasanya adem, ayem, tentrem. Rasa-rasanya dalam keluarga kudus Nazaret inilah kita menemukan atau mendapatkan realisasi dari seluruh impian hidup berkeluarga. Bahagia, sukacita, ketenteraman, keharmonisan, komunikasi, dan kenyamanan. Semoga keluarga-keluarga kita bahagia seperti keluarga Nazaret. Tidak hanya di awal perkawinan, namun juga ketika keluarga kita sudah mulai bertumbuh menjadi dewasa. Tetap ada komunikasi, ada kerja bersama, ada saling pengertian satu sama lain. Gambaran yang sangat bagus, gambaran yang sangat indah. Semoga keluarga-keluarga kita bisa menteladan keluarga kudus di Nazaret yang senantiasa penuh dengan keharmonisan, penuh dengan kedamaian, saling pengertian, saling menolong. Dengan cara seperti inilah kita menjadi penolong yang sepadan satu terhadap yang lain. Dan kita menjadi terpenting dalam kehidupan bersama ini. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua sebagai bahan pembicaraan, bahan diskusi, dan bahan permenungan terkait dengan tema kita, bagaimana mewujudkan impian di dalam keluarga. Dan sebentar lagi, besok tepatnya, kita akan memasuki tahun baru 2021. Maka selamat memasuki tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan. Semoga di tahun yang baru 2021 dan tahun-tahun selanjutnya, kita semua semakin dimampukan untuk mewujudkan impian dan harapan hidup berkeluarga dengan sebaik mungkin atau dengan lebih baik. Ya, tentu saja ini semua tidak akan terjadi tanpa pertolongan dan berkat Tuhan. Maka kita semua berdoa dan berharap semoga di tahun 2021 keluarga kita semakin mampu menteladan keluarga kudus di Nazaret yang mampu mewujudkan impian hidup berkeluarga Kristiani, hidup dalam harmoni, hidup dalam kebahagiaan, dalam sukacita, di mana satu sama lain saling menolong, saling membantu, dan akhirnya mengarahkan pada kesempurnaan hidup. Akhirnya saya ucapkan selamat memasuki tahun baru 2021. Dan marilah kita sekarang mohon berkat Tuhan untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengaturkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berbincang-bincang mengenai panggilan hidup berkeluarga. Begitu banyak impian dan harapan yang kami torehkan ketika kami membangun hidup keluarga ini. Namun kami sadar ada begitu banyak kekurangan, bahkan kegagalan dalam menggapai cita-cita itu.
Namun ini semua tidak membuat kami surut, tidak membuat kami padam, tidak membuat kami ngelokro. Karena kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa membantu kami, Engkau senantiasa menolong kami. Karena itu, ya Allah, berkenanlah Engkau melimpahkan rahmat dan berkat-Mu pada keluarga-keluarga ini dan keluarga-keluarga Kristiani yang lain, agar senantiasa mampu membangun hidup keluarga yang baik, sesuai dengan impian-impian sebagaimana pernah dimimpikan dan diwujudkan oleh keluarga kudus di Nazaret. Semoga karena berkat-Mu, kami semua mengalami sukacita yang sejati. Karena itu, limpahkanlah rahmat berkat-Mu bagi kami semua, bagi keluarga kami, bagi keluarga Kristiani dan bagi masyarakat kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Berkah dalam dan selamat tahun baru 2021.